Rangkaian penderitaan yang dialami oleh Yesus sebenarnya diawali ketika Yudas Iskariot mengkhianati. Yudas Iskariot salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas Iskariot sebenarnya orang yang istimewa. Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus, Rasul Yesus yang bukan dari Galilea. Yudas Iskariot berasal dari daerah di Yudea. Yudas Iskariot juga mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Yesus, karena Yudas Iskariot diberi kepercayaan untuk memegang uang kas. Namun dalam bacaan hari ini kita menjadi tahu bahwa Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus. Kebersamaan bersama Yesus selama 3 tahun justru membuat Yudas Iskariot menjual Tuhan dan gurunya hanya seharga 30 keping perak. Dalam Keluaran bab 21 ayat 32, 30 keping perak itu adalah harga seorang budak. Artinya betapa yang dilakukan Yudas Iskariot sungguh keterlaluan. Yesus Tuhan dan gurunya dijual hanya seharga seorang budak. Pada bagian Injil yang lain, Yudas Iskariot juga dikatakan sebagai pemegang uang kas, sebagai bendahara. Yudas sering mengambil uang kas untuk kepentingannya pribadi. Dan juga di bagian Injil yang lain, cara Yudas Iskariot menyerahkan gurunya menunjukkan yang mana gurunya, yaitu dengan cara mencium Yesus. Perbuatan yang seolah-olah baik, tetapi di balik kebaikan ada niatan yang jahat. Tidak ada gunanya membicarakan kejelekan Yudas. Tidak ada gunanya mencari siapa yang pernah menjadi Yudas. Tetapi baik juga kalau di masa pekan suci ini kita merefleksikan, jangan-jangan kita pun pernah seperti Yudas. Ketika kita diberi kepercayaan dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, bahkan menyalahgunakan kepercayaan itu, kita pun sejatinya juga sedang seperti Yudas. Ketika kita berpura-pura baik, padahal di balik kebaikan itu kita merancang hal-hal yang jahat, kita juga sedang seperti Yudas. Dan ketika kita berlaku tidak setia, kita pun juga sedang menjadi Yudas Iskariot. 3 hari lagi kita akan memperbarui janji baptis. Selama ini apakah kita sudah setia dengan janji baptis kita? Yang sudah berkeluarga, betulkah kita masih mengingat janji-janji pernikahan kita? Yang menjabat, benarkah kita masih mengingat betul janji-janji yang pernah kita ucapkan saat dilantik menjadi pejabat itu, atau janji-janji yang lain? Ketika kita tidak bersetia terhadap janji-janji kita, sejatinya kita juga sedang menjadi Yudas Iskariot. Mari di masa pekan suci ini kita merefleksikan diri. Ketika kita menemukan bahwa kita pernah bersikap seperti Yudas Iskariot, kita perlahan-lahan berusaha kembali mendekat kepada Yesus, berusaha semakin setia kepada Yesus, sehingga kita sungguh layak disebut sebagai murid-muridnya yang sejati. Pergi memancing ke Sungai Brantas, mendapat ikan berkepala 3. Kita pun juga seperti Yudas ketika berlaku tidak setia. Akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.